Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Salat Id hukumnya adalah sunnah muakkad. Ada yang mengatakan salat Id hukumnya fardu kifayah. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Di masa Covid-19 ini ada ketentuan yang harus kita perhatikan untuk mengerjakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri pertama bisa dikerjakan di masjid, bisa dikerjakan di lapangan, bisa dikerjakan di musola, bisa dikerjakan di rumah. Juga sholat Id bisa dikerjakan dengan cara berjamaah dengan skala besar, atau juga bisa dikerjakan secara berjamaah dengan skala kecil, atau juga sholat Id bisa dikerjakan dengan cara sendiri. Adapun niat-niatnya, pertama, jika kita menjadi makmum, niatnya usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian, kalau kita menjadi imam, usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Kemudian, jika kita laksanakan sholat Id itu secara sendiri, niatnya usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Cara untuk mengerjakan sholat Idul Fitri, pertama kita melafadzkan takbiratul ihram. Kemudian kita sambung dengan takbir sebanyak 7 kali di saat rakaat pertama. Antara takbir pertama dan takbir yang kedua itu disunahkan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir atau kalimatut thayyibah, yang apabila kita lafadzkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama, kita sambung dengan membaca suratul Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, kita sambung dengan membaca surat Al-Quranul Karim. Kebanyakan di antara kita rakaat pertama membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, ketika kita sudah selesai membaca surat Al-Quranul Karim, kita lanjut dengan ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian berdiri. Pada rakaat kedua ini kita disunnahkan untuk membaca takbir sebanyak 5 kali. Antara takbir 1 dengan takbir 2 kita disunnahkan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir atau kalimatut thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatut thayyibah ini hukumnya adalah sunnah, baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Jika kita lupa untuk mengerjakan kalimatut thayyibah, atau kita lupa tidak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka kita pun sholatnya dianggap sah. Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, setelah takbir yang kelima kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah, kita membaca surat Al-Quranul Karim. Kebanyakan orang membaca surat Al-A'la. Namun apabila kita tidak hafal, maka bisa diganti dengan surat-surat yang lain.
Setelah membaca surat tersebut, baru kita rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud akhir dan salam. Jadi ma'asyarul ikhwani, itulah cara untuk mengerjakan salat Idul Fitri. Namun ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, salat Idul Fitri itu tidak disyaratkan atau tidak diharuskan setelahnya untuk khutbah. Khutbah itu sendiri hukumnya sunnah. Apabila kita salat di masjid dengan jumlah yang banyak ataupun jumlah yang terbatas secara berjamaah, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan khutbah Idul Fitri. Namun apabila kita kerjakan sholat id tersebut di rumah dengan keluarga atau dikerjakan dengan sendirian, maka jika kita tidak mampu, hukumnya tidak masalah tanpa dikerjakan khutbah Idul Fitri. Jadi ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, sholat id itu bisa dikerjakan di masjid, di lapangan secara berjamaah, ataupun dikerjakan di rumah secara mandiri, itu hukumnya boleh. Salat id itu bisa disambung dengan khutbah ataupun tidak. Oleh karena itu ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, pada masa pandemi COVID-19 ini jangan sampai kita tidak mengerjakan salat Idul Fitri. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.